Tunggu, tunggu, yang di belakang ada yang jawab nih. Yang paling kencang suaranya, yang lagi. Pos Timnas X Extra Jobs. Tiga orang. Hapner sudah betul? Oke, lanjut. Ada yang bisa menjawab kembali? Salah. Mbaknya. Nih kalau besok ultra sebelah bener nih, yang Jawa sih gue pukulin sih. Hapner, Sananta, Emil. Hapner, Sananta, Emil. Emir, betul. Oke, jawabannya ada tiga ya. Ada Hapner, ada Sananta, ada Emil Audero. Oke. Oke, terima kasih Kak. Luar biasa. Mau dong satu untuk Extra Joss dan juga Garuda Official Store. Thank you Garuda Official Store dan Extra Joss. Makasih ya. Terima kasih Kak, thank you. Oke, pertanyaan terakhir untuk Extra Joss. Siap-siap. Kita mundur dulu dikit. Tahan. Aku mau lihat dari depan. Pertanyaan berikutnya. Yang bisa menjawab. Oke, bagus. Ya, oh apa tuh yang jatuh? Oh topinya jatuh. Sebutkan varian rasa belakang. Boleh mundur ke belakang. Yes, boleh mundur lagi kakak. Bapak mohon maaf ya. Mohon maaf. Yes, boleh. 아, 저는 촬영이 있으세요? 아, 전 여행 왔어요. 처음 보러. Go out together and we put everything on the field. Then we go out and we fill them today, okay? Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah para sobat Garuda, inilah dia kami saksikan bersama babak pertama timnas Indonesia melawan Jepang. Saka Jepang sudah menyaksikan pertandingan antara tuan rumah Jepang melawan Indonesia. Tentu saja sudah kita ketahui bahwa Jepang telah lolos ke Piala Dunia, sedangkan Indonesia sedang menginjak posisi ketiga untuk di grup C kualifikasi Piala Dunia ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang komentator yang saya tidak asing lagi, yaitu banyak bermain di dalam backup striker mereka, yaitu Machino, Bung Westi. Dua pemain yang sangat berpengalaman ya di tim nasional, termasuk Kamada ini catch ke-42 dan Hugo catch ke-44 ya. Oh, sangat cepat. Lihat hati-hati Indonesia dari Hugo. Masih tadi Ini Jess ya tadi ya, yang nendang ke depan. Awasi pergerakan dari Ole ya. Ole memang sendirian sebagai target man dan itu mudah untuk kemudian dideteksi karena Beckham kita lihat turun jauh ke bawah atau kemudian bagaimana performa dari James juga lebih banyak turun ke bawah. Jadi saya pikir ini memang membuat mau tidak mau Ole harus bekerja sendirian untuk di depan sebagai target man. Kita lihat Kamada tadi untuk menyodul bola. Tidak ada yang mengawal, kita lihat dengan sangat leluasa Kamada menyundul bola, menaklukkan penjaga gawang Audero Mulyadi sehingga skor berubah menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Jepang di menit ke-14 ini. Kita lihat Bung Wesley. Ini PR bagi Indonesia, selalu bola silang, dan kalau kita lihat catatan, saya mencatat Jepang ya. Dan Ini nomor punggung 15. Dia kurang visit. Pemain asal klub
Ayo oleh, oleh. Sedang merebut bola. Cepat dengan bola. Nasir Hafner. Mace. Kevin Dix. Blok tadi oleh Mito. Echi Kamada. Bola tadi. Ngapain sih? Sudah kita lihat. Kenapa nggak dilempar? Menjebol gawang kembali menjadi mereka 18. Koordinasi yang tidak baik kita lihat paruh lini belakang Indonesia. Ya, kembali sebuah ruang yang begitu terbuka, kombinasi yang terlalu fokus pada pergerakan satu pemain, tapi kemudian kita melihat bagaimana kita berlari dan kemudian Kubo bisa menyelesaikannya dengan sangat baik tadi. Ini servis yang sudah dirancang dari persiapan. Ini bukan sebuah kebetulan. Iya. Nah, ini saya benar akan membongkar pertahanan kita. Terlepas harus apakah ada yang offside? Iya. Ada yang membuat Shino pada Morishita. Gerakan Morishita berhasil dihadang dua pemain Indonesia. Bagaimana pindahan bola mereka yang sangat cepat dan sangat sulit diantisipasi para pemain Indonesia. Ya, ini sama kembali kejar terhadap nah, sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Fusa Kumur terhadap oleh Romani yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol buat Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana kita lihat bagaimana Kubo turun ke bawah melakukan track yang mengganggu dan orang membuat memang tidak punya ruang sama sekali sejauh itu bahkan sekedar menahan bola saja dia sangat kesulitan mendapatkan kesempatan itu. kalau bola masih di Indonesia Yang mengalami cedera tadi dan rakyat Fusa Kubo banyak akan mengambil tendangan bebas ambil audio penampilan keduanya. Kubo pemain Jepang di pertandingan babak pertama ini dengan 2 gol. Main kelahiran Lombok 28 tahun lalu. Kubo bukan sudah mengarahkan diri ke Tahan bola tapi dia juga cukup kuat ketika harus berlaku dengan lawan. dan kepada Ole. Rakan James terus dikejar para pemain Jepang. Semua pemain itu munculkan perbedaan ya. akan bisa melewati Ferdinand. Ashino, Ashino. Magic ya, magic yang dilakukan oleh Jepang bagaimana kemudian kombinasi tidak juga sama. Langsung arahkan kepada Cepat, bantu. Aduh. kita lihat untuk menerawat pertahanan Indonesia Kamada untuk mencetak golnya yang kedua dan gol ketiga buat Jepang Bung Maru. Ya, kualitas Kenapa ya yang nggak tidak bisa langsung ditendang diimbangkan. tadi? Padahal dia di Hafner ya. Kualitas yang tidak bisa dinafikan dan kedua adalah kematangan yang diperlihatkan oleh para pemain dari Jepang. Bagaimana dengan sangat simpel sekali kita melihat pemain-pemain Jepang membongkar pertahanan dari Indonesia. Sendiri doang Diawali loh dari dia. Kubo, diakhiri Sendiri dengan doang. ketenangan yang luar biasa yang diperlihatkan di dalam kotak penalti dengan pengawalan yang dilakukan. Tapi Kamada bisa mengeksekusi peluang itu dengan begitu sempurna disaksikan 4 pemain belakang dari timnas Indonesia. Sedangkan pemain kaliber base Jai Ijaz yang berhasil menangkap pergerakan dari Daichi Kamada, Bung Wesley. Saya menyoroti bagaimana kan mulai masuk dari tengah ya, bagaimana pisau serangan mereka itu mulai dari tengah. Our nation on the map. Don't forget where you're playing for. 280 million people on your back
Ya, dapat hadiah dari. Oke, silakan. Ya, teman-teman, para sobat Garuda, nanti hadiahnya. Oke, teman-teman, nanti akan ada 10 lagi ya. Akan ada 10 hadiah lagi setelah babak kedua. Jadi mohon sekarang kita boleh kembali. Kita akan masuk ke babak kedua. 10 lagi ya. Kedua ini bisa menghasilkan 3 gol. 3-2 kayaknya. 3-2, oke, gak apa-apa. Ini kayak Dan permainan Jepang memang sudah sangat-sangat terjadi, Bung Wesley. Siapapun yang diturunkan, saya kira Polanya memang seperti itu. kayak bermain karakternya sudah. Jadi filosofi bermain itu dimainkan oleh siapapun yang diturunkan. Dan itu biasanya dibangun dari mulai mereka akademi ya. Betul. Di akademi mereka, basicnya mereka seperti apa, dan kemudian mengerucut pada level di tinggi di kompetisi atau kemudian ketika mereka menjadi pemain profesional. Nice handlers. Karena mereka main di Eropa kan fondasinya di dalam negeri ya. Ya, kembali pada Justin Ki. Asik yang amat mudah dari para pemain Jepang. 1-2 melewati Messi ini. Serangan balik 5 pemain Jepang. Akan berbahaya dengan Nakamura ke kiri. Kita lihat. Oh, Machino. Murah. Lepaskan oleh Morishita. Gawang dari Emil Aukio. Bung Wesley. Gol pertama Morishita untuk menjebak, tadi kita lihat bagaimana keputusan Messi ya. Mencoba untuk serangan dari tengah tadi, gagal menghalau bola. Dan kemudian Hugo arahkan kepada Machino, pendek saja kepada Nakamura, umpan di kotak penalti. Sebuah pelanggaran tadi masih dikuasai oleh Morishita, Patinama. Nama yang kemarin dalam pertandingan kehilangan tempat nanti Lenak ya. Akhir bermain saat tadi bola yang dipegang oleh Haye. Datang lagi ada Sato, coba berarti Patinama. Masih Sato, ada Sano, langsung ke depan. Di kotak penalti ada Jaya halo bola, tapi datang lagi telat dari Older. Taruh Indong, arahkan kepada Nakamura, didekati oleh Ranja. Hati-hati Ranja. Alhamdulillah, gagal kita lihat. Berkali-kali mereka sangat terluasa untuk melakukan cut inside dan juga melakukan shooting, Bung Wesley. Terlepas dari pertahanan kita Tadi yang saya kelihatan terletih ya, tapi bagaimana kita membangun serangan, bagaimana badai itu tidak berhenti masuk ke pertahanan kita. Sudah seperti kami mendapat tekanan bertubi-tubi seperti gelombang angin yang tidak habis-habisnya menghantam pertahanan kita. Sulit untuk jaga peak performance dalam kondisi tak ada henti-hentinya kita mendapat serangan. Kita lihat bagaimana dengan sangat mudah Tawar Sumida melewati Ian. langsung aja disengkang, kenapa sih? Masuk kita lihat. Hah? Ya, jadi ada bola liar, Langsung ada di bola sliding loh. tapi kemudian selalu Tapi bagus pemain mengenai Jepang dan ya. kemudian Jadi pemain Jepang selalu siap untuk udah dalam kalah situasi mereka berlaku. Kita lihat, sempat berpikir untuk Sayuri. menempatkan Berarti, bola berarti masih kurang latihannya kan? Kurang kecepatan kan? Situasi begini pun Iya, maksudnya beda mengarah ke karirnya ya. beda intensitas. Sulit sekali kita melihat Jepang itu operannya salah, selalu mengarah ke temannya. Chemistry sangat terbangun. Enam loh, anjir lah. Bikin malu kali. Fondasi bermain kali ini bola-bola permainan Jepang itu tidak menemukan rekan sendiri. Tapi itu jarang sekali Boleh terlihat digocek, dalam iya. pertandingan hingga Iya, menit jadi- 83 ini. Oh, tadi baru pertama ada masalah juga dengan Jancer. Iya. Dan sudah habis pergantian pemain itu. Kalau tackle tadi ya, di sini ya, dia sepertinya mau mengambil ya, tapi sudah sangat terlambat jauh. Kita lihat di Wah, sini ya. gitu bagus kok Yanjo. ya jadi betul salah. Jangan sampai Yance bermasalah dan kita tidak punya lagi pergantian pemain. Dan pertandingan Menjadi tantangan ya. Jadi makin lama perjuangan itu terasa semakin berat untuk tim Indonesia kalau mungkin nanti sampai ke putaran kelima. Tapi mungkin yang paling penting adalah kalau kemudian berjuang untuk pas kita menjaga gawang Osako. Biarkan kita menjaga gawang Osako untuk menerima bola atau mendapatkan bola, Bung Wesley. Nyaris ya kita tidak punya peluang mendekati gawang Jepang. Ayolah, kemana kita? Kiper Keisuke Osako tidak banyak bekerja. Hati-hati.